Dan pemirsa, untuk mengetahui apa yang terjadi dalam Rakernas PAN, kita akan berbincang dengan Amin Rais, Ketua Majelis Pertimbangan Partai dari PAN. Sudah bergabung bersama kita di sini. Kita akan tanyakan bagaimana Rakernas PAN di Yogyakarta. Selamat sore Pak Amin. Selamat sore Mbak. Ya baik Pak Amin, ini jadinya apa Pak hasil Rakernas ini? Jadi sangkaan dari para observer, dugaan-dugaan dari pengamat dan lain-lain ternyata keliru total. Saya pun dengan keraguan sampai tadi pagi pun juga keliru total. Apa, Pak? Saya baru keluar dari sidang pleno Rakernas ini. Dari 31 DPW yang sudah datang, 24 sudah menyatakan seperti orkestra yang luar biasa, tegasnya begitu. Jadi minta penetapan koalisi dengan Partai Demokrat, kemudian mengusung nama Insinyur Hatta Rajasa sebagai cawapres, dan yang ketiga umumnya mengatakan akan siap bekerja untuk memenangkan pasangan ini. Masih kurang 7 lagi Mbak, tapi saya kira dari 24 itu 22 itu sudah mengatakan dengan tegas. Yang satu menyerahkan ketua MPP saya dan ketua DPP Mas Tris. Yang satu lagi juga tidak jelas, saya mengatakan ya masih kita tunggu perkembangan, apapun nanti kembalikan kepada Pak Amin dan Pak Trisno Bahir. Jadi Pak Amin, sungguh indah. Iya. Indah pagi ini karena yang membuka Mas Trisno Bahir, kemudian tausiah saya, coffee break, kemudian langsung masuk ke Rakernas, dan tidak ada centang berenang, tidak ada siang selisih, luar biasa. Saya pun terkejut. Jadi ini ada tangan malaikat yang mengatur. Iya, berarti Pak Amin di sini masih sangat didengar ya Pak ya, masih dibuktikan kalau Pak Amin masih sangat berpengaruh berarti ya Pak ya. Iya, saya tidak tahu Mbak, tapi itulah keadaan. Saya terus terang juga surprise. Iya, Pak Amin kenapa sih? Jelas keutuhan merupakan satu hal yang dinilai sangat tinggi, itu keutuhan. Jangan sampai PAN ini sampai bengkak plus yang pecah. Jadi ini saya kira gambaran yang saya lihat dengan mata kepala, dan saya bersyukur pada Allah pada hari ini. Pak Amin, sebenarnya apa sih yang ditawarkan dari Demokrat? Saya kira belum ada tawar-menawar, kecuali kita berhitung dengan rasio. Jadi tentu kita akan berkoalisi dengan the winning side, dengan pihak yang kira-kira memang berpeluang menang, bukan the losing side. Nah, yang kedua, yang lebih penting lagi adalah kita sudah mengusulkan 3 proposal, andai kata berkoalisi dengan siapapun, 3 agenda kita perjuangkan, yaitu ekonomi kerakyatan, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana konsensus Washington harus dibuang jauh-jauh, ekonomi real setelah bertahap ditinggalkan. Yang kedua, penegakan hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih, dan yang ketiga Mbak, kita usulkan supaya infrastruktur ekonomi diperbaiki secara cepat dan kehancuran ekologi dihentikan dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau 3 tawaran ini disetujui, go, kita akan berkoalisi dengan platform yang lebih kurang sama. Iya, Pak Amin Rais, saya potong dulu di sini karena kita harus commercial break terlebih dahulu, dan Pak Burhanuddin juga tetap bersama kami, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Yang Metro hari ini akan kembali sesaat lagi. Dan pemirsa, kini kami akan kembali berbincang dengan Amin Rais, Ketua MPP PAN, dan juga ada Bapak Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik. Pak Amin Rais, saya akan kembali dulu ke Anda. Pak Amin, apa sih sebenarnya yang membuat Pak Amin sekarang ini berubah? Kalau memang dulu itu kan Pak Amin suka sekali nih mengkritik SBY, ini kok sekarang tiba-tiba berubah ini Pak, jadi condongnya ke sana? Ya, Pak, pertanyaan sangat bagus gitu. Jadi saya juga diberi pertanyaan banyak oleh teman-teman UGM, oleh sementara intelektual, oleh bahkan teman-teman dekat. Tapi begini Mbak, saya melihat semua capres itu bukan musuh, cuma sahabat lawan berpikir. Kemudian dari yang antara muncul itu, saya kira yang bisa memahami usulan saya, yang bisa berubah paling tidak nuansanya dulu, kemudian sampai ke substansi, itu saya kira adalah justru Pak Yudhoyono, ya. Karena dia selalu berpikir juga, dia tidak pernah malas untuk berpikir. Ini sebuah tanda ada kreativisme, dan mudah-mudahan usulan saya itu bisa secara bertahap bisa diterima dan akan memperbaiki negeri ini. Saya paham Mbak, bahwa saya selalu head on coalition.
Dalam arti kritik saya lewat buku saya itu memang saya tidak suka ekonomi nyelip, saya tidak suka ekonomi di bawah IMF dan lain-lain. Tapi kira-kira memang teman-teman Demokrat juga dalam kata lanjutkan itu adalah continuity with change, lanjutkan dengan perubahan. Ya kalau memang begitu, ya mengapa tidak? Jadi ada harapan lah kira-kira. Tapi kan Pak, jadinya ini ada yang menuding kalau Pak Amin ini oportunis banget karena Pak Amin ini sekarang ditawari sesuatu dari Demokrat, baru dia mendekat ke Demokrat. Gimana Pak Amin ini menjelaskan ini? Nah, Mbak, yang menawari saya itu hampir semua capres, Mbak. Ya, terjadi saya tidak seperti maaf ya, saya tidak boleh biar juga ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan, wah jangan-jangan Amin Rais dapat saweran uang, bayangkan ya. Saya jadi ketua MPR 5 tahun juga tidak pernah terima apapun ya. Sampai sekarang saya juga Amin Rais yang dulu, insya Allah. Ini bukan masalah saweran uang yang ecek-ecek dan menghina itu. Ini adalah masalah pemilihan masa depan bangsa ini, di mana dari berbagai capres itu peluang untuk merubah, mau kreatif, mau ada change itu saya kira malah justru incumbent sekarang ini. Jadi ini saya bisa betul, bisa keliru ya, tapi mudah-mudahan betul Pak. Baik Pak Amin, ini juga yang saya akan tanyakan ke Pak Amin Rais, ini memang rumornya Hatta Rajasa juga namanya memang disebut-sebut ya Pak sebagai salah satu kandidat cawapres yang dipertimbangkan oleh SBY. Tapi ternyata Pak Amin kalau memang nantinya justru SBY tidak memilih Hatta Rajasa, bagaimana Pak? Sikap dari PAN sendiri? Ya tentu kita dalam power sharing ini meminta sesuatu yang proporsional ya. Jadi kita memberikan Hatta Rajasa ini karena dia bukan saja manusia PAN, tapi dia juga ketua Persatuan Alumni ITB. Dia juga tokoh IJMI dan beberapa mantel Hatta ini pluralisme sekali gitu. Jadi tentu nanti ada pembicaraan yang lebih lanjut. Tapi Mbak, bahwa saya kira ini sudah 28 DPW aklamasi, tinggal 3 lagi. Saya kira the show is closed ya, tidak ada lagi Rakernas berikutnya. Kemudian tinggal lagi bagaimana kita men-follow up dengan perbincangan yang kepala dingin, yang rasional, yang tidak juga lantas tidak tahu diri. Misalnya PAN minta 5 portofolio dan lainnya, bukan. Tapi kita juga menenggang PKS, menenggang PKB, menenggang Demokrat sendiri, apalagi yang senior, mitra senior dan yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan kalau semua dilandingkan kepada asas kepantasan, keadilan, proporsionalitas, insya Allah akan berhasil bagus. Iya, tapi Pak Amin, ancang-ancang politiknya dari PAN ini boleh tahu nggak Pak seperti apa sih kalau memang ternyata Hatta Rajasa tidak terpilih sebagai pasangan SBY? Ya, yang jelas sekarang di kantung Pak SBY kan sudah mulai mengerucut ya. Jadi Mbak, kalau saya melihat ada 5 pemenang pemilu, 5 yang paling atas. Kemudian PDIP dengan Ibu Megawati itu sudah nyalon sendiri. Tinggal ada 4 itu Demokrat, Golkar, PKS dan PAN. Demokrat juga sudah nyalon sendiri, tinggal lagi pilihannya PKS dan PAN. Terserah kepada Pak Yudhoyono untuk berdasarkan penilaian yang objektif, berdasarkan kualitas dan lain-lain, itu kita hargai, kita serahkan. Pak Amin, berarti dengan kembali mendekatnya PAN ke Demokrat atau ke SBY, bisa dikatakan memang selama ini PAN cukup bahagia ya Pak bersama dengan Demokrat? Menurut saya ada kesamaan banyak. Sudah, saya tidak mau mementing partai yang lain. Tapi yang jelas Mbak, saya sekalipun dengan Pak Yudhoyono ini jarang bertemu, tetapi pada momentum-momentum yang penting kita juga selalu bicara gitu. Ada kalanya kita berbeda pendapat. Misalnya saya pernah malam-malam mengatakan pada Pak Yudhoyono bagaimana diusahakan supaya kontrak karya pertambangan yang merugikan bangsa ini pelan-pelan segera bukan pelan-pelan, tapi segera diperbaiki. Itu pun juga didengar gitu. Jadi ada kalanya kalau saya punya hal yang fundamental itu tidak usah di depan teman-teman wartawan, diambil saja, mungkin itu lebih efektif. Jadi diplomasi itu Mbak, kalau bisa di cover media massa seperti Anda kan itu lebih efektif. Baik Pak Amin Rais, terima kasih Pak sudah berbagi bersama kami di sini dan juga Pak Burhanuddin. Selamat sore.